alright, alright. Okay, okay, okay. Dikatakan terbebas, Ya. artinya itu kebebasan murni atau bagaimana? Ada banding lagi atau gimana, Pak? Tanggal 1 Oktober 2020 ya, jam 13.00 WIB ya. Perintah sudah bertemu menyiapkan para terdakwanya dan saudara tim penasihat hukum tetap di kita dan bagi para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebelum kami tutup, ada yang mau disampaikan, saudara Kontinu? Cukup dari tim penasihat hukum? Cukup ya, baik. Sidang dinyatakan cukup dan ditutup. Pemutusan pembebasan Bapak Suhanda dan ketiga terdakwanya akan diumumkan pada tanggal 1 Oktober. Tunggu kabar selanjutnya. Permisi, Pak. Boleh Pak sebentar Pak? Sebentar aja. Kak, gantian Pak Sigit ya? Pak Sigit. Mana ya? Kamera ini top ini. Makanya KTP Sebentar aja, terkenal, famous. Baik, selamat siang Pak Mujair. Selamat siang Pak. Tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama nota pembelaan dari tim lawyer. Mungkin Pak Mujair ada kesimpulan atau harapan-harapan Pak tentang yang tadi yang Bapak sampaikan di depan majelis Pak. Harapan-harapan dan kesimpulannya Pak, monggo Pak. Ya. Pembelaan ini dilakukan oleh kantor pengacara Bapak Susilo Aribowo, kantor hukum yang ada di Jakarta. Nah, kami dari bagian kuasa hukum terdakwa Suhanda dan kawan-kawan. Materi pembelaan ya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nota pembelaan yang kita sampaikan pada saat persidangan dari Bapak Sanjay. Karena memang tuntutan yang dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum itu berkaitan dengan kegiatan usaha dari PT KAM yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana 105, yaitu kegiatan usaha dengan skema piramida. Nah, untuk Suhanda dan kawan-kawan ini dikenakan pasal 55-nya, jadi turut serta melakukan kegiatan itu. Jadi dia sebagai plagernya sendiri adalah tokoh utamanya sebenarnya adalah PT KAM. Dalam konteks ini direkturnya adalah Pak Sanjay. Pada persidangan yang lalu yang sudah diputuskan oleh majelis hakim bahwa Pak Sanjay itu tidak terbukti secara sah meyakinkan itu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, baik itu pasal 105, 106 maupun 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Maka dalam konteks ini karena memang perkaranya sama, yang didakwakan itu adalah skema piramida, maka kami meyakini dengan bebasnya Pak Sanjay itu juga saya yakin Pak Suhanda dan kawan-kawan juga akan terbebas dari seluruh dakwaan saudara jaksa penuntut umum. Jadi itu materi yang kita sampaikan pada pledoi hari ini. Lalu harapannya Pak, harapannya? Ya, harapannya hari Kamis nanti tanggal 1 itu diputus, kemudian Pak Suhanda, kemudian Pak Prima, kemudian Dr. Eva, kemudian Bu Wiwit segera dibebaskan sehingga pada hari itu juga kita bisa mengeluarkan beliau-beliau itu dari tahanan Polrestabes Surabaya. Maaf Pak, flashback ke pengadilan yang sebelumnya nih Pak, yang Pak Sanjay bebas Pak. Mau tanya, setelah kasus, maksud katanya kan JPU bisa kasasi ya? Ya. Kalau kasasi itu nantinya prosesnya berapa lama Pak? Ya memang ketentuan undang-undang bahwa dalam putusan bebas itu jaksa bisa mengajukan kasasi.
Nah, aturan mainnya adalah 14 hari setelah putusan itu dia bisa mengajukan pernyataan kasasi. Kemudian selanjutnya dia juga 14 hari berikutnya harus menyerahkan memori kasasi. Dalam konteks ini kemarin jaksa belum menyampaikan pernyataan kasasi, dia masih pikir-pikir. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan dia segera melakukan upaya kasasi, kemudian memori kasasinya juga segera dikirim sehingga kita bisa menyampaikan kontra memori kasasi. Jadi mulai ketentuannya ya memang diatur sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Untuk prosesnya kalau misalkan jadi kasasi itu berapa lama Pak? Untuk proses sidangnya sendiri? Untuk prosesnya itu nanti kan setelah memori kasasi dan kontra memori kasasi dikirim, maka berkas segera dikirim ke Mahkamah Agung. Nah nanti di Mahkamah Agung akan dilakukan pemeriksaan dan mudah-mudahan segera cepat ya proses pemeriksaannya, dan harapan saya nanti Mahkamah Agung menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Gitu. Nah, banyak pertanyaan juga dari member-member nih, kan barang bukti udah boleh diberikan, tapi kalau seandainya kasasi itu tunggu kasasinya selesai baru diberikan gitu. Kaitannya dengan barang bukti karena memang jaksa masih melakukan upaya hukum, maka kaitannya barang bukti itu belum bisa kita eksekusi. Jadi kita akan menunggu hasil dari putusan Mahkamah Agung. Nanti setelah putusan inkrah baru terhadap barang bukti bisa kita lakukan eksekusi. Nah, tapi kaitannya dengan orang, maka pada saat dia diputuskan, kemudian harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan. Gitu ya. Iya. Nah, selama proses berlangsung sebelum ikrarnya dari pengadilan, itu mimosnya masih bisa jalan apa stuck? Ya, sekarang ini kan posisinya bebas. Jadi sekarang ini posisi Mimel ini bebas. Untuk aplikasinya Pak? Ya, sama. Aplikasinya sampai sekarang juga izinnya masih berjalan, masih sah. Sehingga dengan ada putusan bebas ini ya serta-merta sebenarnya Mimel sudah bisa bergerak lagi gitu ya. Sudah bisa beroperasi. Karena posisinya dalam konteks ini bebas kan begitu ya. Walaupun memang saudara jaksa melakukan upaya hukum, tapi dalam pengertiannya sekarang ini kondisinya bebas. Makasih Pak. Artinya tidak perlu tunggu kasasi Pak? Tidak Nah, perlu tunggu kasasi karena memang putusan di tingkat pertama dinyatakan izinnya lengkap dan sebagainya, sehingga memang Mimel itu bisa beroperasi kembali. Berjalan. Mantap. Iya. Ya, Mantap. Terakhir Kira-kira? Pak Mujain, ya. jadi sekarang ini tadi yang dimaksud Pak Mujain tadi, Mimel bisa jalan kembali. Tentunya ini yang bertanggung jawab siapa Pak, manajemennya? Ya, yang bertanggung jawab kan direkturnya kan begitu ya. Jadi direkturnya Pak Kamal dan timnya juga sudah dengan bebas itu dia bisa bekerja kembali, menyusun strategi lagi dan sebagainya. Kira-kira kapan Pak? Boleh tahu? Kalau kaitannya dengan kapan dan bagaimana itu urusan manajemen, kami tidak mempunyai kewenangan. Oke. Mohon maaf Pak, terakhir dari saya, ini kan tadi dari Bang Dorman ya. Oke. Mau tanya, kan dengan adanya kasus yang kita tahu ya kan yang berjalan ini kan, Ya. apakah akan ada bagian yang untuk mengawasi Mimelsnya atau gimana gitu? Atau hanya dari bagian Pengawasan. pengacaranya aja gitu? Ya begini, kita ini Untuk struktur dan lainnya gitu. diberi kuasa itu untuk dalam perkara yang sekarang. Iya. Yang sekarang berlangsung di pengadilan. Jadi dengan kaitannya dengan yang lain itu bukan menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Oh, ya misalkan kan ada lembaga yang mengawasi atau gimana gitu, nggak ada, maksudnya dari pihak sini nggak ada yang mengawasi? Tidak ada. Satu lagi Pak, Ya. pertanyaan untuk tanggal 1 Oktober yang keputusan untuk sidang Pak Suhanda dan 3 terdakwa lainnya. Ya. Itu bagaimana Pak? Maksudnya kalau andai kata dikatakan terbebas, Ya. artinya itu kebebasan murni atau bagaimana? Ada Ya. banding lagi atau gimana Pak? Seperti yang kemarin Pak Sanjay itu bebas murni. Bebas murni. Artinya terdakwa itu terbebas dari semua dakwaan dari jaksa penuntut. Oke. Jadi gitu aja ya. Iya. Ya. Oke. Baik, Pak Mujain. Pak terima Mujain, kasih. terima kasih Selamat siang, waktunya. Pak Mujain. Sukses selalu Ya. Pak. Sukses selalu ya Pak ya. Baik. Bun lagi beli bakso. Apa sih pentol? Enggak.
Namanya kenapa bukan bakso pentol? Emang ini orang Jawa ngomongnya pentol. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright.